عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah. Khusus kang ahli kubur mukminin mukminat muslimin muslimat mimma syarikil ardi ila maghribi barya wa barya khususon wa naususuna bana umatana wajadana wajadatana masyayikhana wa masyayikhana wa satidatana Salahuddin wa satidatana wa limanit samana hahuna bisababi wa ajli Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilhumul jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Khusus barangkali masih ada yang sakit, keluarga kita, saudara kita, muslimin muslimat, semoga lekas sembuh. Allahumma rabban nasi azibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan ajilan la yugadiru saqaman a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma yajidu wa yuharira. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi birlana amin Allahumma stajib. Semoga kita diberi kekuatan iman Islam, sehat lahir batin, barokah rizki, barokah usia, barokah rumah tangga, barokah pala putra, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di antara keutamaan thalabul ilmi, satu, akan dimudahkan oleh Allah nanti dalam sakarat mati, Pak. Ya mungkin sekarang tidak begitu terasa, yang terasa ngantuk mungkin ya, yang terasa horeang, bosan ya, tapi akan nanti rasakan waktu sakarat mati, Pak. Kalau tidak percaya boleh nanti. Betul, Pak. Betul, Pak, akan terasa nanti. Yang pertama, yang kedua, Pak, akan terasa indahnya thalabul ilmi ini dalam saling memberikan syafaat, Pak. Jadi kita nanti akan saling memberikan syafaat, Pak. Jadi jangan-jangan di akhirat, di dunia ini bisa saling memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Sehingga yakin ahli thalabul ilmi ini semuanya akan menjadi ahli surga, Pak. Jelas. Makanya nanti kalau Bapak tidak lihat saya di surga, cari, Pak. Gitu. Kita akan saling memberikan syafaat. Kemudian ketiga, sebelum melangkah, itu sudah diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap mampu thalabul ilmi insyaallah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif.
rahimahullahu nafa'ana bihi fid dharain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Kita baca dulu matannya Pak, berulang-ulang karena belum selesai, nanti lanjutkan syarahnya. Paslun, satu pasal fi bayani, pada bab yang menjelaskan syurutu sihhatis sholati, fi bayani suruti, begitu mungkin ya kalau di ini kan, fi bayani pada bab yang menjelaskan suruti sihhatis sholati, syarat-syarat sahnya sholat. Syurutus sholati, baru ini syurutus sholati. Syarat-syarat sholat sama niatun ada 8. Syarat sah sholat itu semuanya ada 8. Asyaratu karukni, syarat itu bagaikan rukun. Jika tidak terpenuhi syarat-syarat ini, sama halnya di dalam sholat ketinggalan rukun sholat, maka tetap tidak sah juga sholatnya. Ada 8. Toharatul hadatsaini, pertama suci dari 2 hadas. Wattoharatu, dan suci anin najasati, dari najis, bisaubi, yang melekat pada pakaian, wal badani, dan badan, wal makani, dan tempat, wasatrul aurati, dan menutup aurat. Ketiga. Keempat, wastiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Waduhulul wakti, dan masuk waktu. Wal ilmu, dan mengetahui bifardiyatiha, akan keparduan sholat. Wala ya'taqida, dan tidak meyakini fardon, fardu, min furudiha, dari keparduannya, sunnatan, menjadi satu kesunahan. Wajtinabul mubtilati, dan menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Itu syarat-syarat sahnya sholat. Lanjutkan syarahnya, masih lanjutan Pak ya, yang ya arah kiblat. Sekarang suma'lam anna maratibal qiblati arba'atun, dan ketahuilah sesungguhnya tingkatan kiblat itu arba'atun, ada 4. Jadi syarat sah sholat yang keempat itu adalah harus menghadap ke arah kiblat. Bagaimana dalam kondisi berdiri sudah dijelaskan. Apa saja yang harus menghadap ke arah kiblat. Bagaimana dalam keadaan ruku dan sujud. Itu sudah dijelaskan sebelumnya Pak ya. Pak Bagus kemarin tidak masuk Pak ya. Itu. Dilanjutkan saja Pak ya. Nah itu sudah dijelaskan kemarin. Dan ketahuilah anna maratibal kiblati arba'atun, tingkatan mengetahui arah kiblat itu arba'atun, ada 4. Al-ula, yang pertama, al-ilmu biha, mengetahui arah kiblat, binahwi ru'yatin, ya melihat secara nyata Ka'bah, itu Pak ya. Kalau di Indonesia mungkin dengan dzon, kecuali bagi seorang wali yang mempunyai karomah. Di antaranya adalah ini siapa Pak? Syekh Imam Nawawi. Gitu. Ada sedang pembangunan masjid Pak ya. Kemudian masjid tersebut tidak menghadap arah kiblat. Dibuktikan oleh Syekh Imam Nawawi, kalau engkau tidak percaya tuh kiblat. Jadi kelihatan Pak. Apa? Mekah. Gitu. Nah itu kedudukannya adalah karomah, kemuliaan. Nah itu Syekh Nawawi di antara karomahnya seperti begitu Pak. Mampu melihat apa? Ka'bah ya, itu karomah namanya Pak ya. Itu seorang ulama. Ya mungkin bisa saja bagi mereka yang
kedudukannya mencapai derajat wali. Nah, karomah itu sama derajatnya dengan mukjizat, cuma levelnya saja yang berbeda. Level berbeda itu level sebutan, Pak. Kalau para nabi itu namanya mukjizat, gitu kan. Itu. Jadi keutamaan yang luar biasa atau anugerah di luar nalar manusia yang Allah berikan kepada para nabi namanya adalah mukjizat. Kalau keistimewaan yang Allah berikan kepada para wali disebutnya adalah karomah, hanya nama saja. Kemudian ada maunah. Maunah itu adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada manusia pada umumnya yang bukan derajat wali dan bukan derajat nabi. Itu namanya maunah. Jadi ada mukjizat, ada karomat, ada maunat. Itu tingkatan-tingkatan sebutan. Jadi yang pertama, tingkatan mengetahui arah kiblat itu ya mengetahui arah kiblat nyata ya dengan kasat mata. Ya mungkin kalau kita di Mekah itu Pak ya. Yang pertama. As-saniyatu, tingkatan kedua, cara mengetahui arah kiblat itu adalah khobaru thiqatin an ilmin. Ya, dari kabar yang terpercaya. Dari ahlinya. Gitu, Pak. Kakaulihi ana syahadtul kiblata hakada. Nah, tapi syarat ya mengetahui dari seseorang kabar itu diketahui dari ahlinya. Nah, contoh ana syahadtul kiblata hakada. Aku telah menyaksikan kiblat hakada ya arah sini. Wapi maknahu artinya nahwa baital ibroh al busolah al ma'ruf. Sebagaimana telah ketahui seseorang dengan apa-apa. Mengetahui arah kiblat dengan jarum kompas. Nah, boleh. Nah, itu kan sekarang kompas sudah canggih Pak ya. Itu. Jadi kita mengetahui arah kiblat dengan apa? Jarum kompas. Nah, itu tingkatan kedua. Jadi boleh seseorang mengetahui ya, mendapatkan. Nah, seperti ini kita Pak, sholat Pak ya di masjid dan bukan hanya saja diukur dengan kompas mungkin. Kalau ini dengan kutub juga. Kutub itu apa? Mengukur sudut. Gitunya arah kiblat. Kalau arah kiblat sekian 100% mungkin agak sedikit apa? Ya nyerong. Jadi al-kutub. Jadi dengan sudut. Itu yang ketiga nanti tingkatannya ijtihad. Jadi boleh gitu. Mengetahui arah kiblat itu yang kedua tingkatannya. Tapi syarat. Harus memang benar-benar kompas ini akurat. Gitu. Jangan sampai ada ya kesalahan gitu. Nah, itu. Sekarang kan kompas di HP juga sudah bisa Pak ya. Ya mungkin kalau di masjid sih kita tidak akan pernah salah karena masjid tersebut ya sudah sebisa mungkin dibangun untuk menghadap ke arah kiblat. Ini masalahnya nanti kalau di rumah Bapak menghadap arah kiblat itu apakah dengan don? Bapak kalau sholat di rumah pernah diukur pakai kompas tidak? Atau menyangka-nyangka saja? Pakai HP kan alat kompas boleh, tidak menjadi masalah. Karena kenapa? Khobaru thiqah. Ya, itu dibikin oleh seorang ahli, tidak menjadi masalah. As-salisu yang ketiga, al-ijtihad. Dengan cara ijtihad. Menentukan berdasarkan keilmuan ijtihad itu. Qala Ad-Nawawi fil Idah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi fil Idah dalam kitab Idah, wala yasihul ijtihadu illa bi adillatil qiblah. Tapi tidak sah berijtihad kecuali ada alat bukti terhadap arah kiblat tersebut. Wahya kasiratun, di antaranya adalah banyak. Jadi ijtihad itu harus ada apa? Bukti yang menunjukkan bahwasannya itu adalah arah kiblat. Di antaranya adalah banyak sekali. Aqwaha,
yang paling kuat ijtihad itu adalah al-qutb. Dengan apa-apa? Dengan menentukan arah sudut. Itu lebih kuat. Jadi jangan sampai kita berijtihad tapi tidak menentukan arah kutub. Yang pertama, itu lebih kuat. Wa'adapuha, minimal yang paling lemahnya adalah arih. Arih itu dengan apa Pak? Hembusan angin. Ya mungkin kalau ke arah sana sangat lemah mungkin Pak ya. Karena anginnya mungkin arahnya dari mana? Belum tentu dari arah apa-apa. Ya timur ngegelembung ke mana Pak? Ke barat gitu. Itu akan sulit sekali. Ya mungkin ketentuannya kalau ijtihad di sini memang harus benar-benar mengetahui al-kutub gitu ya. Jadi tatkala kita berijtihad harus ada pembuktian bahwasanya kita telah melakukan ijtihad. Yang paling kuat adalah al-kutub. Al-kutub itu menentukan arah sudut. Ar-rabi'atu yang keempat, tingkatan kiblat itu adalah taklidul mujtahid. Boleh Pak taklid? Mengikuti seorang mujtahid. Gitu. Jadi seorang mujtahid itu seseorang yang sudah memang benar menentukan satu ketentuan berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Wa huwa qabulun qauluhu, yang dapat diterima ucapannya. Wa ya'tamidu ikhbaru sahibal bait in alima annahu yakhbaru an ilmin. Kita mampu dan bersandar seorang taklid terhadap mujtahid itu jika memang sahibul bait dia benar mengetahui bahwasanya kabar yang ia terima itu adalah benar-benar dari seorang ahli. Kita kan kadang-kadang bersandar kepada mujtahid. Masjid tidak cek ngabangun oge gitu. Tidak menjadi masalah. Kan kita sekarang taklid mujtahid, Pak. Ya, dulu kan siapa yang ukur? Kan bukan Bapak sendiri kan. Sudah menyerahkan kepada orang lain yang menjadi ahlinya. Kita taklid. Gitu. Taklid mujtahid tidak menjadi masalah. Gitu. Ka'ayyaqula lahu min aina ja'alaka anna al-qiblata hakadha. Sebagaimana dia mengatakan, dari mana engkau mengetahui arah kiblat ini? Fayaqulu harrartuha 'alal kutub au syahadul ka'bata. Seorang mujtahid mengatakan harrartuha 'alal kutub. Aku telah menentukan arah kiblat ini dengan menentukan arah sudut. Jadi jelas mujtahid itu harus seperti begitu. Au syahadul kiblata masalan, atau ya saya melihat Ka'bah dengan kasat mata. Itu masalan contohnya. Amma idza akhbarahu an ijtihadi fala yajuju taqlidihi. Tapi jika seseorang itu taklid kepada seorang mujtahid, tapi mujtahid tidak bersandarkan kepada kabar dengan bukti-bukti yang kuat, taklid saja sendiri Pak. Jangan menyandarkan kepada seorang mujtahid kalau mujtahid tidak dapat bukti-bukti yang kuat untuk menentukan arah kiblat. Fala yajuju taklidu, tidak boleh diikuti. Bala buddha min ijtihadi. Seorang taklid berijtihad saja terhadap dirinya sendiri. Yakinkan saja di rumah, saya ini arah kiblat ini. Itu Pak ya. Itu tidak menjadi masalah. Wa kadza law qala al-qiblatu hakadha, juga sebagaimana dia mengatakan al-qiblatu hakadha, kiblat ini kiblat itu hakadha, ya arah ini. Walam ya'lam hal huwa alimun aw mujtahidun. Sedangkan dia tidak mengetahui kondisi dirinya, apakah dirinya itu adalah seorang alim aw mujtahidun atau seorang mujtahid. Fala budda min ijtihadis sa'il. Maka lebih baik dia berijtihad terhadap dirinya sendiri. Nah itu Pak, kaitannya dengan yang keempat, tingkatan kiblat. Ada yang ditanyakan dulu Pak? Jadi menghadap ke arah kiblat itu menjadi syarat sahnya sholat gitu ya. Kalau kondisi dan situasinya ya mungkin kemarin ada dalil-dalil firman Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan pawali wajhaka syatrul masjidil haram, itu syarat mutlak dalilnya. Kemudian ada pasama wajhullah, di mana saja kamu berada di sana ada wajah Allah. Ada pertanyaan, bagaimana kalau sholatnya di kapal terbang kudu ngadapang gitu? Kedah ngadaplok gitu? Pasama wajhullah gitu
Pak ya. Ya sudah dijelaskan kemarin. Ya, di mana saja di sana ada wajah Allah. Ya mengikuti kendaraan melaju. Jantan tidak usah apa-apa. Tungkul gitu Pak ya. Karena kenapa? Arah kiblatnya ini kan di udara gitu. Masalahnya kan gitu. Tapi netepanana ngadaplok gitu Pak ya. Di kapal tidak seperti begitu. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana menentukan arah kiblat dalam keadaan berkendaraan. Nah itu. Ada yang ditanyakan? Cukup Pak? Ya. Karena saya ini kalau konteks fikih sebisa mungkin jangan keluar dari konteks yang diucapkan. Karena kenapa? Posisi kami bukan seorang mujtahid, hanya taklid kepada seorang mujtahid. Jadi jangan sampai ucapan-ucapan ini melebihi dari konteks yang dibahas gitu Pak. Nah, baru kalau ada pertanyaan kadang-kadang apa-apa di luar konteks gitu Pak ya jawabannya. Karena jawabannya ya ada di sini juga ada sebagian dari ilmu-ilmu yang sudah kami pelajari gitu Pak. Lanjutkan. Wal khamisu yang kelima, di antara syarat sah salat itu adalah dukhulul waqti. Ma'rifatu dukhulihi yaqinan au zonnan bil ijtihad. Syarat sah salat yang kelima adalah ya harus masuk waktu. Yakinan masuk waktu itu diketahui ya secara yakin. Auzonan atau secara sangkaan bil ijtihadi dengan telah melakukan pembuktian gitu Pak ya. Jadi memang harus melakukan pembuktian Pak ya. Tatkala kita berijtihad. Jadi memang harus yakin ini sudah masuk waktu nih. Ya, kalau tidak ada keyakinan tentu menjadi keraguan-raguan, maka nanti akan dibahas. Jika seseorang sholat sebelum masuk waktu padahal itu adalah belum waktunya sholat, maka naflan mutlakon. Nah, itu dikategorikan sholat sunat mutlak. Nah, jadi memang harus telah masuk waktu. Yakinan, ya harus yakin. Tapi kalau untuk kita sekarang, mungkin kalau situasi di kota seperti begini Pak maaf, jam dina panangan. Leres tuh Pak. Kita sudah tahu. Kemudian jam teh dina HP. Wah, komplit. Untuk apa Pak itu tuh? Di antaranya kan untuk mengetahui waktu sholat. Ka kota mah gitunya di ditu masjid, di dia masjid. Janten ngong adan teh. Ya kadang sudah membuktikan apa? Tanda masuk waktu sholat gitu. Nah, itu. Nah, jadi banyak sekali sekarang gitu Pak alat ya untuk mengetahui apakah telah masuk waktu ataupun belum. Nah, gitu. Paman shalla biduniha fa in hajama wa shalla lam tasihhas sholatu. Barang siapa yang sholat tanpa mengetahui secara yakin atau donan bil ijtihad, bain hajama terang-terang sholat gitu Pak ya. Gitu. Wasalla sholat saja lam tasihhas sholatu, tetap tidak sah sholatnya. Jadi mutlak sholat itu harus telah masuk waktu gitu Pak ya. Wa in waqa'at bil waqti li adami syarti. Wa in waqa'at bil waqti li adami syarti. Meskipun hal itu terjadi karena tidak ada syarat. Dihilapin berbeda dengan seseorang malau sholat jika sholat bil ijtihadi dengan ijtihad summa tabayyana anna sholatau kanat qoblal faqdi. Bagaimana berbeda dengan seseorang berijtihad setelah melakukan ijtihad ternyata memang dia sholat belum masuk waktu. Bagaimana? Ada dua. Pertama, fa innahu in kanat alaihi paitah min jinsya wa qatanha. Terkecuali yang pertama adalah salat paitah. Dulu sudah dibahas, Pak. Salat paitah itu adalah salat hutang yang memang jika dilakukan hal itu pada waktunya tidak cukup. Gitu Pak ya. Sehingga memang waktu yang lain sudah datang. Nah, itu sah-sah saja meskipun di sana bukan adaan hakiki, tapi adaan hakikatnya adalah melaksanakan sholat pada waktu itu.
Jadi sholat yang tertunda, yang memang harus dilaksanakan, kalaupun tidak, yaitu hutang, tapi tidak termasuk kodoan. Nah, itu yang pertama adalah sholat faitah min jinsiha, dari jenis sholat tersebut, waqa'at anha, yang terjadi pada waktu itu. Itu pengecualian yang pertama. Wa illa, yang kedua, waqa'at lahu naflan mutlakon, kalau memang benar-benar dari hasil ijtihad itu dan menentukan sebelum masuk waktu, ya, naflan mutlakon, maka itu adalah termasuk sholat sunat mutlak. Nah, jadi contoh Bapak sholat duhur gitu, reng selohor, ngong adan gitu Pak ya. Nah, maka dikategorikan itu adalah sholat sunat mutlak gitu Pak ya. Jadi ya lakukan lagi sholat duhur jika sholat tersebut telah melakukan ijtihad, telah melakukan satu pembuktian gitu Pak ya, bahwasanya itu adalah belum masuk waktu. Ternyata pembuktian tersebut meleset sehingga memang terdengar jelas bukti yang nyata yang kedua, maka yang tadi itu dikategorikan sholat sunat mutlak. Janten terugi Pak lah gitu ya. Terugi di urusan ibadah mah masih tetap dijadikan nilai ibadah. Ya sholat sunat mutlak itu kan sholat sunat mutlak, sholat sunat yang dilakukan pada setiap waktu tanpa mengenal apa-apa ya batas waktu, itu sholat sunat mutlak boleh gitu. Sehingga siapa ya, Zainal Abidin kalau tidak salah itu keturunan Ali bin Abi Thalib, itu diantaranya adalah menyandang gelar as-sajid Pak ya. As-sajid itu apa? Senantiasa sujud. Jadi dia sholat terus. Dalam sehari itu tidak kurang dari berapa Pak? Ya dari 100 kali sujud. Makanya Pak, mumpung kita sehat, mumpung kita muda, sujudlah. Nanti kalau sudah tua mah di korsian heseh yang sujud. Beres deh Pak. Coba kan sekarang yang duduk-duduk sholatnya di kursi kan sudah tidak bisa sujud Pak. Makanya keindahan hidup itu as-sajid, di dalam apa? Sujud. Gunakanlah kesehatan ini untuk sering-sering sujud. Naudzubillah nanti datang satu waktu, satu masa kita tidak bisa sujud. Ya karena sampean ngeserengkeng. Ya kan? Lempang tas gagal leongan. Itu. Allah, itulah kehidupan Pak ya. Nah, ya makanya sujudlah. Itu mumpung Allah masih memberikan apa? Sujud ya, waktu untuk ya sehat sujud. Nah itu. Ya. Yang pertama tadi saya masih Ya. yang dimaksud hutang nggak perlu kodok kan? Ya begini. Kita sholat tapi tengah duhur misalnya. Ya. Mendekati asar. Ya. Tapi tengah-tengah sholat kita ada azan asar. Ya. Itu yang dimaksud. Ya. Nggak perlu dikodok. Nggak perlu dikodok, lanjutkan saja. Jadi kan sholat faitah itu seseorang melakukan sholat mungkin di akhir waktu. Tapi elatnya apa? Elatnya. Kan dulu yang dibahas adalah elatnya karena tidur atau karena lupa. Mungkin elatnya karena tidur saja. Sehingga dia bangun mungkin pada waktu duhur belum melaksanakan sholat duhur. Waktu yang tersisa untuk wudu saja habis. Bagaimana sholat duhurnya? Nah, sholat duhur itu disebut dengan sholat sunat faitah. Jadi sholat ya hutang, sholat yang harus dibayar. Tapi dibayarnya bukan harus nanti, tidak termasuk kodo. Meskipun reng sewudu Bapak usoli pardo duhri. Adaan, tapi adaan di sana bukan adaan hakiki. Jadi lakukanlah pada waktu itu sholat duhur meskipun sudah datang waktu asar. Itu namanya sholat faitah. Gitu. Jadi bukan termasuk nanti kodoan. Kalau termasuk kodoan itu seseorang terbangun, mungkin dia sudah masuk waktu yang kedua, baru itu kodoan. Jadi Nggak perlu dikodok ya? nggak perlu dikodo, nggak usah dikodo yang faitah itu. Nah, jadi kan masalahnya dia masih ada waktu tersebut, cuma tidak cukup untuk melakukan kesempurnaan sholat duhur. Jadi cekasar nama dulu kan dibahas teh cangegang gitu Pak ya.
cangegang 2 rakaat pada waktu lohor, 2 rakaat lagi asar. Nah, itu namanya sholat faitah. Dan tertunaikan pada waktu itu dan tidak usah melakukan qadha. Itu faitah. Ya, faitah. Ya, karena kan waktu wudunya masih ada dalam waktu duhur. Bangunnya sadarnya salat faitah. Gitu. Jadi kalaupun toh mau melakukan salat faitah, elatnya karena tidur, kalaupun toh nanti mau kodoan, juga boleh, tidak menjadi masalah. Gitu. Kalaupun tapi kan kalau faitah Pak tetap adaan gitu. Cuma adanya adaan hakiki. Tapi kalau bukan faitah tadi asar dulu kemudian duhur, baru duhurnya itu adalah kodoan bukan adaan. Itu saja yang menjadikan perbedaannya. Gitu. Kan khususnya saya juga beberapa kali kan dalam perjalanan kan Ya. jalan macet sehingga mungkin kita pada saat pinggir dia itu seringnya gitu. Ya. Mau dikosor gimana terus ininya ya sudah ya berhenti sholat. Ya, salat duhur. Ya. Ya, betul. Tidak menjadi masalah. Itu namanya apa? Ya, hutang salat yang harus dibayar. Itu namanya salat faitah, tidak menjadi masalah. Ya, itulah di antaranya. Ya, apa-apa? Oh iya. Ya, betul. Itu akan dibahas nanti Pak pada tingkatan mengetahui waktu sholat itu ada 3. Nanti Pak belum lanjut, kita lanjutkan dulu Pak ya. Jadi perjalanan yang akan dilalui ini Pak dalam bahasanya ya. Itu. Ya. Ya. Kita misalkan di daerah ya, sebetulnya kemana ya? Ini juga bukan wilayahnya gitu. Betul. Sebenarnya yang mana yang dipegang adannya itu? Ya pertama di wilayahnya gitu kan. Ya mungkin ya bisa saja masjid yang terdekat dengan rumah kita itu menjadi satu patokan. Ya meskipun bukan ya wilayah mah urang we nu nyekat hungkul ya RW 11 ya. Jadi nu beda-beda teh urang manusia gitu Pak. Da ieu mah sadayana ge bumi Allah, RT RW we eta mah nu gitu. Nah itu mungkin Pak ya. Ya, makanya kan maaf di dalam melaksanakan sholat Jumat itu kan keutamaan seseorang itu sholat dekat dengan rumahnya. Kade Pak bukan teu sae bukan teu sah. Air urusan sah mah di masjid mana wae oge sholat Jumatan teh. Tapi lebih afdol sholat Jumat itu di tempat di masjid yang dekat dengan rumah kita. Lain apanya? Kan di depan masjid kita kalau kita tidak makmurkan akan oleh siapa dimakmurkannya? Itu Pak. Itu. Jadi kadang-kadang punten gitu. Netepan Jumat di masjid ceng-ceng kalah ke mana gitu kan. Gitu. Karena beda paham gitu. Jabar gitu. Tapi ya konteks keabsahan di mana saja sah-sah saja. Maaf kadang-kadang yaitu saya sendiri yang malu Pak. Karena tugas mungkin ya jadwal khotib aja. Ya kecuali itu gitu. Kecuali khotib gitu. Ya karena punya tugas. Saya sendiri di tempat sendiri 2 bulan sekali gitu. Nah itu ada pengecualian Pak. Jadi kalau ukuran tapi kan kalau yang tidak ada elat akan lebih afdol dari masjid yang terdekat dari rumah kita. Karena bagaimanapun juga ya seperti begitu kaitannya.
Nah, itu mungkin Pak ya. Itu. Kita lanjutkan dulu. Jadi nanti Pak akan dibahas Pak ya. Itu Pak Dadang ya. Siapa? Falau kana yusalli as-subha kulla yaumin bil ijtihadi mudah. Jika seseorang melakukan sholat subuh kulla yaumin setiap hari bil ijtihadi dengan beristihad mudah dengan waktu yang sudah berlalu atau dengan beberapa waktu lalu, summa tabayyana annahu kana shalau kulla yaumin fitil kamurah qabla waqti. Kemudian telah jelas bahwasanya sholat yang dilakukan sholat subuh setiap hari itu tidak apa-apa qoblal waktu sebelum masuk waktu. Lam yajib alaihi illa qada subhal yaumil akhir. Tidak wajib baginya qada kecuali qada subuh yang terakhir saja. Contoh, Bapak kebiasaan sholat teh subuh teh jam 4:30. Wah, dalam sebulan teh 4:30. Sekarang sudah berapa? Jam berapa Pak? Setengah lima. Jam 5. Sekarang kan jam 5. Jangan perubahan jam 5 kurang seperempat. Biasanya kan 4:30 sholat subuh itu sudah adzan. Dia sebulan ngaduk-duk setengah apa Pak? 4:30. Padahal sebetulnya jadwal waktu subuh itu sudah berubah jam 5 kurang seperempat. Nah, ini kan jadi masalah. Berarti dia sholat belum masuk waktu sholat. Bagaimana jika terjadi seperti begitu? Di sini dikatakan lam yajib alaihi, tidak wajib alaihi kepadanya illa qada'a, kecuali jika telah membuktikan pada sholat subuh yang terakhir, maka sholat subuh yang terakhirlah yang harus dikodo. Jantan yang sudah mah karena dia yakin dulu saya melakukan sholat subuh itu 5:30. Jadi yang berlalu mah tidak usah apa-apa. Setelah menentukan dengan ijtihad dan membuktikan bahwasannya waktu subuh itu sudah berubah, maka yang wajib diqada itu adalah subuh yang terakhir saja. Karena subuh yang kedua, ketiga itu sebagai qada pengganti dari waktu yang pertama. Jadi gitu. Jadi yang wajib diqada itu hanyalah subuh yang terakhir setelah dia tadi li anna subha kula yaumin yaku anil ladzi qabla qabla waqti lam yajib alaihi illa qada'a, kecuali qada subhal yaumul akhir faqat. Jadi subuh yang terakhir saja. Itu Pak ya. Li anna subha kula yaumin yaqau anil ladzi qabla. Karena kenapa? Subuh yang dilakukan setiap hari itu terjadi pada waktu mengikuti waktu yang sebelumnya. Karena kenapa? Sudah yakin. Biasanya sholat subuh jam berapa? 4:30. Jadi mengikuti ke waktu yang pertama. Itu Pak ya. Wa subhul yaumul awal. Dan subuh yang pertama. Waqa'ana plan mutlakon. Itu dikategorikan adalah sholat sunat mutlak. Nah itu. Kaitannya jika memang ada perubahan waktu. Makanya jika ada perubahan waktu sholat itu harus beristihad Pak. Jadi itu harus melakukan pembuktian secara nyata gitu. Nah itu jadi memang harus update Bapak. Tapi kalau bagi yang bagi yang senantiasa sholat berjamaah mah tidak menjadi masalah. Nah ini justru yang jadi masalah itu adalah bagi mereka yang sholatnya tidak berjamaah. Germah tara berjamaah gitu ya, musibah bagi yang tidak suka berjamaah itu Pak. Iya, salah waktu. Iya. Sudah masuk waktu. Nah, itu. Apa? Kodonya, apakah kodonya pada waktu itu? Sebetulnya hakikat kodo itu tidak wajib pauron. Jadi kodo itu tidak wajib serta-merta waktu itu. Boleh dilakukan pada subuh, setelahnya itu melakukan kodo. Jadi kan dulu dikatakan kodo itu, ya kalau kodonya dari tidak sadar kemudian sadar, ya secepatnya. Kalau jika sadar gitu Pak ya. Jadi bagusnya ya qada itu jadi jangan mengakhir-akhir menunda-nunda qada. Karena kata Pak Ustadz tadi tidak wajib serta-merta melakukan qada, tapi di satu pihak memang tidak boleh juga mengakhir-akhirkan qada dengan menyibukkan perkara-perkara yang sunnah.
Berarti artinya apa? Lakukan qada secepatnya. Boleh pada waktu subuh itu juga gitu melakukan apa? Qada subuh gitu. Tidak menjadi masalah. Berarti setelah subuh langsung qada lagi. Meskipun melakukan qada pada waktu pada waktu tahrim tidak menjadi masalah gitu ya. Nah itu kaitannya dengan apa? Waqa'an naflan mutlakon. Jadi subuh yang pertama itu dikategorikan adalah salat sunat mutlak. Ini ada pertanyaan dari Pak Dodi. Ya. Untuk sholat faedah atau qadaan, apakah sholat sunat seperti tahajud bisa tidak sholat faedah atau qadaan ketika lewat waktu? Jadi tahajud tapi lewat waktu. Ya. Apakah itu faedah atau perlu diqadha? Oh, gitu ya. Bukan fardu tapi sunat. Dulu sudah dibahas pada bab udur-udur sholat. Gimana? Saya jadi lupa lagi nih. Buka dulu pari rimbonnya Pak. Al-mubadaratu ila qada'in nafli sunnatun. Bersegera mengkodok sholat, mengkodok yang sunat itu. Jadi mengkodok sunat hukumnya sunat. Jadi bukan wajib. Mengkodok sunat hukumnya sunat. Jadi menyegerakan mengkodok sunat hukumnya sunat. Wakada ilal fardi infatat biudrin. Juga mengkodok yang fardu hukumnya ya fardu. Jadi kaitannya dengan apa? Mengkodok apa? Tahajud. Apakah memang harus tahajud tersebut harus harus dikodok padahal sudah keluar dari waktu tahajud. Maka Rasulullah menggantinya dengan dengan sholat siang gitu. Berapa rakaat katanya? 12 rakaat. Jadi beliau menggantinya tahajud dengan sholat duha. Jadi tetap niatnya bukan tahajud gitu. Tetapnya sholatnya adalah sholat duha gitu Pak ya. Nah, itu yang terjadi pada Rasulullah. Jadi begitu kan, Rasulullah itu kalau sholat malam tertinggal karena sifat kemanusiaannya, maka beliau menggantinya siang hari 12 rakaat. Gitu kan? Apakah tadi pada menggantinya siang hari 12 rakaat, apakah usoli sunata tahajud? Bukan. Tetap usoli sunata duha. Semoga yang 12 rakaat itu mampu ya itu mengganti meskipun tadi bukan usoli sunata atau tidak boleh masa tahajud di waktu. Gitu. Itu kan. Jadi tetap adaan bukan kodok 12 rakaat yang dilakukan ya lamun ngukur-ukur dek babalitungan ganjaran jeung Gusti Allah gitu Pak. Gitu. Nah, sama derajatnya telah melakukan tadi salat malam tahajud. Nah itu. Iya. Patokannya apakah memang, kan dalam konteks dalil begitu. Beliau menggantinya 12 rakaat pada waktu duha. Bagaimana kalau saya menggantinya 2 rakaat gitu Pak ya? Ya semoga 2 rakaat menjadi amal ibadah yang baik. Itu saja Pak ya. Gitu. Jadi tidak mutlak harus 12. Ya kalau kesunahan bagus. Tidak menjadi masalah. Kan dalam hadisnya dulu kan pernah. Barang siapa yang melakukan 12 rakaat di waktu duha, maka Allah telah membangunkan istana di mana? Di surga. Syaratnya 12. Kumaha lamun 2 rakaat, apakah Allah akan membangunkan istana? Enggak. Urang hari istana yang menang, hari salat yang 2 rakaat. Gitu. Nah, itu Bang. Ya itu mungkin Pak ya, mungkin caranya.
Ya. kan sholat sunat itu 2 rakaat Ya. atau sholat duha ya misalkan. Ada yang juga 4 sekaligus kan. Sampai batasan berapa yang dibolehkan digabungkan? Katanya ada yang mengatakan sampai 8 juga boleh, apa mengatakan 8 sekaligus satu salat. Kalau yang jumlahnya 8 sekaligus digabungkan, saya sendiri belum mendapatkan dalilnya. Gitu Pak ya. Jadi memang dalam dalil ada yang mengatakan ya 4 salam tanpa melakukan tahiyat tasyahud awal sampai. Tapi kalau dari Ibnu Umar justru yang kuat hadisnya Pak disebut mutawatir gitu ya. Ya, berapapun rokaatnya adalah 2 salam. Itu adalah keafdolan gitu. Jadi memang pada masa sahabat pelaksanaan 4 itu kan surat-surat yang panjang katanya Pak. Gitu surat itu panjang karena terlalu panjang mungkin ya faktor psikologis takut cangkel anu sagala rupa maka dirobahlah dengan posisi memang tidak merubah surat yang panjang menjadi pondok gitu. Yang jadi masalah kadang-kadang ya dirubah yang 4 rakaat gitu ya kemudian menjadi surat yang pondok padahal sebetulnya mah tidak. Jadi jumlahnya yang 4 rakaat itu yang 2 rakaat itu sama panjangnya lamanya dengan melakukan 4 rakaat salat. Jadi kaitannya kalau 8 langsung saya sendiri belum menemukan hadisnya. Yang ada ya boleh tadi 4 3 gitu Pak ya. Berapapun sampai mau 100 ya 4 boleh tidak menjadi masalah. Kalau memang contoh sholat sunat mutlak yang dilakukan. Tapi kalau yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ya hadisnya tentu mutawatir seluruh sholat itu masna gitu Pak ya afdol 2 salam meskipun jumlah rakaatnya sampai 100 sampai 200 afdol itu lebih utama. Gitu kaitannya masna tapi tidak menafikan bagi mereka yang punya dalil 4 tidak menjadi masalah selama memang ada dalil yang menunjukkan kepada membolehkannya hal itu. Insya Allah. Iya, makanya ini Pak, jadi memang ada alurnya, ada dalur Aisyah, itu kan hadisnya hadis ahad Pak ya, gitu. Jadi diriwayatkan hanya seorang saja, siapa Siti Aisyah 443. Kemudian ada yang mutawatir itu yang banyak meriwayatkan tentang kebiasaan sholat Nabi. Jadi kalau yang witir ya jangan 3 langsung, kalau dari awalnya 2 ya 1. Berarti sunnat syaf'i gitu kemudian rokaatal witri. Meskipun mau sunnatal witri rokaataini boleh tidak menjadi masalah. Karena kenapa? Justru yang jadi masalah itu begitu Pak. Jika 3 langsung bisa, kalau saya witirnya mau 9, kumaha Pak Cing? 8 langsung gitu. Usoli sunnatal witri tis'a rokaatin. Nah itu yang menjadi masalah. Makanya hadis ini disebut. Jadi kalaupun mau tadi Pak witir ya 21. Ya, jadi 2 ya 21. Jadi bukan 2 3 bukan 2 1. 2 kalau mengatakan boleh ada dalil. Iya, tidak menjadi masalah. Jadi kalau menurut satu keabsahan, ya sah-sah saja tidak menjadi masalah. 2 3 tidak menjadi masalah selama ada dalil yang menunjukkan hal itu. Tapi kebiasaan Nabi kalau dari hadis mutawatir itu 2 1, bukan 2 3. Kalau mau 3 4 3. Nah, jadi mau alur yang mana? Witir. Iya. Iya, witirnya 2 1. Bukan yang satunya. Makanya karena kan itu sudah satu paket, Pak, witir itu ganjil kan 1 3. Meskipun melakukannya 3,
gitu. 21 itu sudah 3, itu satu paket witir. Nah, makanya bagaimana cara membedakan, kan witir itu ganjil, sementara kan 2 genap. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan, ya sudah usolli sunat syaf'i saja. Ya, niat saya sholat sunat syafi genap gitunya minal witri ma'al witri rokaat ini lillahi ta'ala. Meskipun usolli sunnatal witri rokaat ini sah, tidak menjadi masalah. Karena itu satu paket sholat sunat witir. Nah itu Pak, kaitan aja dengan jumlah. Oh gitu. Ya kalau inilah memang sunnah ini menjadi masalah khilafiyah juga dalam jumlah bilangan rokaat. Makanya saya sering menyampaikan, Pak, tahajud itu sabaraha rokaat sih? Tahajud mah 2. Cek saha 8 tahajud. Iya, tahajud mah 2. Aya keneh waktu tambih deui 2. Lain dia mah tahajud 8. Atuh pateu tahajud dah kudu 8. Tahajud mah 2. Ada waktu tambah 2. Jadi berapa Pak? 4. Masih ada waktu tambah 2. 6. Kaburu dek adan lihat saya mau witir. Witir we cukup 6 oge. Witir 1. Boleh tidak Pak? Boleh. Bagaimana kalau waktu leluasa? Ya, kalau waktu leluasa, Rasulullah itu sholat malam, jangan engkau bertanya tentang panjang dan lamanya sholatku. Gitu Pak, itu yang menjadi masalah. Bisa jadi Rasulullah mah sepanjang malam sholat. Karena kenapa yang 11 itu adalah witir. Kenapa? Siapa yang menentukan 4-3? Sementara kan 8, kemudian witir berapa? Ya kemampuan kita lakukan saja, itu tidak menjadi masalah gitu. Makanya ya tahajud berapa? 2 saja Pak. Masih ada waktu tambah. Boleh nggak tahajud 100 rakaat? Jadi kan tahajud itu sholat malam, sedangkan sholat malam Rasulullah itu adalah inna ainaya tanamani wala yanamu qalbi. Kedua mataku terpejam tapi hatiku bangun. Nah itu. Jadi makanya jangan menanya bagaimana bagus dan panjangnya sholatku. Ukur saja kemampuan kita. Makanya saya sering mengatakan sholat tahajud seberapa? 2 we, keun wae 2 hiji oge. Contoh sekarang kan bukan ken bae punten. Abdi itu begini, kadang-kadang kan sebaik-baik ibadah itu adalah sedikit tapi langgeng ukuran kita mah. Makanya saya suka mengatakan ya enggak apa-apalah, tahajudna 2, witirna hiji. Yang penting seberapa apa tiap hari. Ya bagus-bagus kalau 8. Kemudian witirnya 3, kemudian setiap hari sehingga jumlahnya tadi Pak tidak lebih dari 11. Nah itu boleh, tidak menjadi masalah. Tapi kadang-kadang ya ada dalil sebaik-baik ibadah itu sedikit tapi ya langgeng rutin. Meskipun 21. Ya tapi setiap itu lebih utama dibanding Bapak 11 tapi sebulan sekali. Lengkene. Nah itu Pak ya kaitannya. Jadi tahajud ya 2, masih ada waktu tambah 2 sehingga 8. Tambah witirnya, mau 11 witir? Boleh. Jadi lebih dari itu pun juga masalah sholat malam tidak menjadi masalah. Tergantung apa-apa ya kekuatan kita. Oh kaitannya dengan fajar yang saya pahami Pak, maka fajar itu yang Rasulullah lakukan sebelum adzan. Sehingga pernah Rasulullah melakukan sholat sunat fajar pada Paitah. Paitah itu sudah masuk waktu subuh. Rasulullah melanjutkan fajar. Gitu. Ada juga yang mengatakan, ya fajar itu 2 rakaat sebelum subuh. Yaitu fajar. Ya boleh, tidak menjadi masalah. 2 rakaat sebelum subuh juga itu termasuk fajar. Cuma konteks niat saya suka berbeda. Ya fajar-fajar, ya qobliyah. Qobliyah, usolli sunnatal fajri. Kalau qobliyah niatnya, usolli sunnatal subhi rakaataini qobliyatan. Qobliyah. Dalam fajar, saya membaca pada rakaat pertama kuliah.
pada rakaat kedua kulhu. Dalam kitab I'anatul Talibin, barang siapa yang qabla subuh, berarti usolli sunnatas subuh. Rakaat pertama membaca alam nasroh, rakaat kedua membaca alam taro. Maka apapun yang menjadi keinginan dia akan Allah cukupkan. Dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi kalau qobliyah itu usahakan Pak, 2 alam yang dibaca. Yang pertama alam nasroh, yang kedua alam taro. Usahakan itu. Karena kenapa? Ya beda lagi, tahiyatul masjid ya tahiyatul masjid, usolli sunnata tahiyatul. Coba yang 2 rakaat itu apakah dikatakan tahiyatul masjid fajar? Ya kan, jadi dalam konteks niatnya pun juga sudah berbeda. Fajar tahiyatul masjid, tahiyatul masjid, qobliyah, subuh. Cuma itu semua memang dilakukan sebelum fajar. Fajar itu apa? Matahari, kan itu adalah amaliyah yang dilakukan sebelum fajar. Jadi kalau ada yang mengatakan 2 rakaat sebelum subuh fajar, iya. Subuh 2 rakaat, oke, itu termasuk karta siapa? Nah, itu. Cuma kalau konteks niat kan pasti akan berbeda. Karena nanti akan dibahas secara khusus pada bab sholat, Pak. Itu mungkin kaitannya dengan apa? Boleh. Ya. Ya, betul. Ada yang mengatakan saya lebih afdol sholat, Pak. Ada yang mengatakan saya lebih afdol baca Quran. Jadi silahkan ukur keafdolan dengan diri kita sendiri. Berkali-kali sholat mungkin dia melakukan sholat sunat mutlak. Boleh, Pak. Gitu. Sehingga apa, dengan sholat alhamdulillah cangkeng jantan apa sehat gitu ya. Boleh. Jadi kalau memilih keafdolan mungkin tidak ada yang mana lebih utama apa ya. Gitu kan, sholat afdol, baca Quran juga afdol. Jadi saya mah hoream sholat mah yang ngaca Quran gitu. Berarti bagi dirinya membaca Al-Quran lebih utama daripada sholatnya gitu. Itu mungkin dua-duanya dilaksanakan sholat ongko, bacakan ongko. Ya boleh diukur kalau masih ada waktu. Jangan sampai sedang khutbah membaca Qur'an. Itu saja. Itu yang menjadi konteksnya. Cukup dulu Pak ya. Alhamdulillah, itu belum selesai, kita lanjutkan lagi. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasila. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.